Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 12? Saya harapkan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin di pertemuan pertama Pak Zainal sudah memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu mempelajari BSE Prakarya Rekayasa bab yang kedua untuk semester yang kedua di kelas 12, yaitu semester terakhir, yaitu wirausaha produk peralatan teknologi terapan. Ya, ini kadinya ya. Kadinya yaitu kadi yang pertama untuk pengetahuan memahami proses perencanaan usaha rekayasa teknologi terapan maksudnya ya. Usaha terapan teknologi terapan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya dan seterusnya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa mampu menyusun perencanaan usaha terapan teknologi terapan meliputi ide, peluang dan seterusnya ya. Selanjutnya peta konsepnya. Peta konsepnya sama seperti kita belajar jasa, wirausaha jasa profesi dan profesionalisme. Ini peta konsepnya juga tidak jauh berbeda ya. Yang pertama, selalu setelah kita menentukan wirausaha yang ingin kita jalankan ya, berdasarkan survei di pasar, berdasarkan segmentasi pasar yang dibutuhkan apa, selanjutnya adalah kita menentukan perencanaan, membuat rencana-rencana, langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berwirausaha di bidang teknologi terapan. Ya, seperti sudah saya sering katakan bahwa perencanaan itu adalah hal yang sangat wajib ya dalam suatu usaha. Kita tahu semua bahwa usaha itu adalah suatu hal yang sangat vital bagi manusia ya, karena semua orang pasti akan mengalami wirausaha atau akan mengalami pencari nafkah, mencari uang. Dalam mencari nafkah, berwirausaha itu tidak boleh sembarang, harus ada perencanaan yang matang, tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Yang lain wirausaha ini kita ikuti, yang lain usaha itu kita ikuti. Jangan sampai hanya ikut-ikutan saja, tapi harus kita benar-benar melakukan perencanaan yang baik ya, supaya nanti tidak menyesal dan tidak mengalami kerugian. Kemudian setelah melakukan perencanaan yang matang, kita selanjutnya adalah memproduksi, membuat produknya atau produksi peralatan teknologi terapan. Kemudian perencanaan sudah memproduksi, sudah selanjutnya adalah menjual ya, menjual. Untuk menjual itu kita tentunya harus tahu harga jualnya. Harga jualnya itu berapa lah. Sebelumnya kita perlu melakukan analisis BEP atau break even point untuk mengetahui harga jual yang sesuai itu berapa. Jangan sampai harga jualnya terlalu rendah, mungkin produknya laris tapi nantinya ini kita tidak bisa mengcover biaya produksi dan seterusnya yang akhirnya menimbulkan kerugian. Jadi ada juga jualan seperti itu, barangnya habis, produknya habis tapi mengalami kerugian. Itu ya karena apa? Ya karena
tadi tidak dianalisis ya, dianalisa PEP, sehingga apa? Sehingga ketika ada peralatan yang rusak tidak bisa memperbaiki ataupun mengganti peralatan tersebut. Nah, untuk menjual juga diperlukan promosi ya. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana konsumen bisa mengenal? Ya, harus dipromosikan ya. Nah, dikenalkan. Promosi ini kan memperkenalkan produk kepada konsumen. Bila perlu didemonstrasikan apa sih kelebihan produk kita, kekurangannya apa ya. Nah, kemudian penjualan produk dengan sistem konsinyasi ya. Nah, ini masih dalam penjualan ya. Sistem konsinyasi itu ya penitipan, dititipke ya. Tujuan pembelajaran menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan mereka adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi diharapkan setelah nanti kita bisa mempelajari menghasilkan suatu produk rekayasa di bidang produk peralatan teknologi terapan ini diharapkan kita bisa selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai manusia diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran itu kita kembangkan menjadi daya kreativitas sehingga bisa menghasilkan produk-produk rekayasa, produk-produk teknologi. Dengan produk teknologi ini bisa mempermudah pekerjaan kita sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Ini perlu kita syukuri. Kemudian menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri serta sikap bekerja sama dan seterusnya. Ini kan adalah sikap sifat seorang wirausahawan. Jadi sering saya bilang bahwa belajar PKWU itu mudah, yang sulit adalah membentuk jiwa dan karakteristik wirausahawan. Dengan berjiwa berkarakteristik seorang wirausahawan, ini kita akan menjadi seorang yang produktif, kreatif, jujur, percaya diri. Karena seorang wirausahawan tanpa memiliki sikap itu yang tidak bisa menjadi seorang wirausahawan. Dengan jujur seorang wirausahawan nanti akan disenangi oleh konsumen, pelanggan-pelanggannya. Oh, itu pedagang itu, produsen itu orangnya jujur, kita bisa membelinya, kita percaya sama dia karena orangnya jujur. Percaya diri ya, ini kalau orang yang percaya diri yang berani bersaing di luar. Tanpa kepercayaan diri ya orangnya ya tidak bisa bersaing. Kerjasama, gotong royong dan seterusnya ya. Kemudian diharapkan bisa mempresentasikan, mempromosikan, mencipta, membuat suatu produk. Jadi diharapkan setelah belajar wirausaha di bidang peralatan teknologi terapan ini kita bisa selain mendesainnya, maka memproduksi suatu alat kan produk kan mendesain dulu baru memproduksi, mempromosikan, menjual dan seterusnya. Kemudian menyajikan wirausaha rekayasa berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Diharapkan setelah kita memahami semuanya, memiliki semuanya, kita bisa menjadi wirausahawan di bidang rekayasa, terutama teknologi terapan. Ya, untuk pertemuan kita saya bagi beberapa garis besar ya. Yang pertama kita akan mempelajari dulu apa itu teknologi, apa itu teknologi terapan, apa itu wirausahawan teknologi terapan, karakteristik wirausahawan teknologi terapan itu apa saja. Kemarin di pertemuan pertama Pak Sena sudah
pretest ya. Untuk mengetahui pendapat-pendapat dari kalian setelah kalian membaca BSE-nya, saya ingin mengetahui ya, menurut kalian, pendapat kalian, apa itu teknologi, apa itu teknologi terapan dan seterusnya. Kemarin sudah dijawab ya, dan sebagian besar ya sudah benar ya, sudah tahu. Apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ini di buku jawabannya seperti itu ya, kalian bisa baca di situ. Kemudian istilah teknologi secara umum dapat didefinisikan sebagai entitas, propertis, benda ataupun non benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Bahasanya bahasa tinggi. Ya, jadi teknologi itu ya penerapan ilmu pengetahuan ya, penerapan ilmu pengetahuannya manusia, daya kreativitasnya manusia, rekayasanya manusia ya. Rekayasanya manusia untuk apa ya? Untuk memudahkan segala pekerjaan-pekerjaannya. Nah, untuk memudahkan, untuk memberikan kenyamanan, mempermudah itu kan, mudah itu kan menjadi nyaman ya. Hidup manusia, kalau pekerjaannya mudah, otomatis hidup manusia akan menjadi nyaman. Coba kita perhatikan sekarang, manusia itu sudah sangat tergantung dengan yang namanya teknologi. Dengan teknologi semua pekerjaan itu menjadi lebih mudah, bisa lebih cepat, kerja lebih efektif dan efisien. Satu teknologi saja tidak ada di samping kita akan merasa ada sesuatu yang hilang ya. Taruhlah HP ya, HP tiba-tiba hilang, kita sudah informasi ketinggalan, komunikasi ketinggalan, internet tiba-tiba terputus, udah bingung. Itu hebatnya teknologi. Nah, ini ya, ada teknologi di bidang macam-macam, ada teknologi di bidang komunikasi, di bidang pertanian, di bidang kelautan, di bidang kesehatan ya, banyak sekali teknologi. Semuanya itu adalah rekayasanya manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Itulah yang disebut dengan teknologi. Kemudian apa itu teknologi terapan? Teknologi terapan adalah teknologi yang fungsinya untuk menjembatani teknologi-teknologi hasil riset yang telah dibuat oleh para peneliti sehingga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi sekarang sebenarnya bukan semuanya teknologi baru, tapi berasal dari teknologi lama yang dikembangkan. Jadi produk sekarang itu ya sebenarnya teknologinya tidak mutlak semuanya itu teknologi baru, tapi berasal dari teknologi lama yang sudah dimodifikasi jauh lebih mudah lagi penggunaannya dan seterusnya. Nah, itulah ya, jadi hebatnya kita sebagai manusia memiliki pikiran. Kalau kita menemukan suatu teknologi, cara-cara mudah, maka itu akan ditulis di buku, disimpan. Ke depan kau menemukan lagi, disimpan lagi. Ke depan kau menemukan lagi, disimpan lagi. Nah, itu bisa digunakan. Oh, kok butuh ini ambil, butuh ini ambil. Digabungkan ya. Nah, akhirnya menjadi suatu produk yang baru lagi. Muncul produk ini, padahal teknologinya ya kadang-kadang menggunakan teknologi yang lama, tapi ya ada juga yang betul-betul teknologi baru, tapi ya teknologi lama masih digunakan juga.
Coba kita perhatikan peralatan-peralatan teknologi terapan ini ya. Nah, ini kan sebenarnya kan penggabungan dari teknologi-teknologi lama. Misalnya alat pengayak seperti ini ya. Wah, menggunakan dinamo. Dinamo kan produk lama itu ya. Teknologi dinamo. Mekaniknya seperti ini. Digabung-gabungkan. Ada dinamo untuk penggeraknya dan listriknya, di dalam dinamo ada teknologinya lagi, kemudian mekaniknya dibuat seperti ini, ada rantainya supaya ini bisa berputar, dan seterusnya ya. Nah itu ini diharapkan kita bisa membuat teknologi baru supaya mempermudah pekerjaan kita, walaupun teknologinya itu berasal dari berbagai macam penemuan-penemuan, riset-riset dari para ahli yang telah lama ditemukan gitu ya. Nah, Indonesia dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang luar biasa besar ya, nah ini memiliki banyak industri ya. Industri di macam-macam instansi, berbagai macam bidang. Nah, ini permintaan pasar yang tinggi. Nah, ini menimbulkan peluang-peluang usaha yang luas ya, peluang usaha ini besar. Nah, diharapkan dari penduduk yang besar bisa kita manfaatnya yang penduduk yang besar tentu saja memiliki kebutuhan yang besar di berbagai kehidupan. Jadi butuhnya itu apa? Masyarakat itu butuhnya apa? Peralatan seperti apa? Produk apa? Nah, itu ya. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut kita bisa dengan daya kreativitas kita bisa menciptakan suatu produk-produk rekayasa teknologi terapan, bisa membuat suatu alat dari teknologi-teknologi sebelumnya menjadi suatu produk baru. Nah, produk baru, peralatan baru, walaupun di dalamnya adalah merupakan penggabungan dari riset-riset yang ada dari zaman yang dulu. Ya, oke. Ya, untuk menjadi seorang wirausahawan ini diperlukan beberapa keterampilan ya. Keterampilan seorang wirausahawan ini harus bisa memiliki kompetensi keterampilan yang bagus berkomunikasinya, kerjasamanya, problem solving, perencanaan dan pengorganisasian, self management, dan kemampuan di bidang teknologi. Jadi makanya disebut wirausahawan. Wira itu pemberani, orang yang pandai. Jadi enggak sembarangan. Kalau kita mau menjadi seorang wirausahawan itu betul-betul orang-orang yang pandai, baik di bidang manajemen pribadi ya, atau istilahnya adalah kemampuan memanage diri sendiri ya, kemudian keterampilan untuk berkomunikasi, ngomongnya juga harus pintar, kerjasamanya harus bagus, bisa mengatasi berbagai macam masalah, bisa membuat perencanaan yang matang, berpikir ke depan. Kemudian tidak lupa juga teknologi ini harus dikuasai oleh seorang, harus dimiliki kemampuan-kemampuan tersebut oleh seorang wirausahawan. Kemudian ini adalah ciri-ciri seorang wirausahawan. Sebenarnya ini juga sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Apa-apa kita singgung lagi ya, supaya apa? Supaya di 3 tahun ini kita bisa memiliki karakteristik atau jiwa-jiwa wirausahawan. Jadi sering diulang-ulang. Melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Jadi
lakukan. Seorang wirausahawan itu harus selalu melakukan usaha-usahanya itu biar efektif dan efisien. Dengan bekerja lebih efektif dan efisien, ini diharapkan bisa mengurangi biaya produksi. Kalau biaya produksinya rendah, nah ini kan berarti kan keuntungannya akan menjadi tinggi. Memiliki jiwa kepemimpinan, seorang wirausahawan yang sudah usahanya sudah bagus tentu saja karena memiliki karyawan yang banyak. Tanpa kepemimpinan yang bagus ya tidak akan berhasil ya. Bertindak sebagai motivator, memberikan motivasi baik pada dirinya, karyawannya, dan seterusnya. Berani mengambil risiko ya. Ini yang sangat membedakan antara manusia biasa dengan seorang wirausahawan. Berani mengambil risiko. Rata-rata kita tidak bisa maju karena kita takut dengan risiko, tidak berani mengambil risiko. Makanya kita tidak berani bergerak karena ini sangat penting. Kemudian semangat mengatasi kesulitan. Kita juga sering lari dari kesulitan. Tidak bisa, kita sering lari dari masalah. Mestinya kalau ada masalah harus dihadapi dengan semangat mengatasi masalah. Memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi. Seorang wirausahawan ini harus selalu memiliki inovasi, kreasi. Tanpa itu ya produk-produknya tinggalan zaman. Tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi, perhitungannya ini harus tepat, jangan sampai meleset, prediksinya harus bagus ya. Memilih sistem manajemen yang tepat, adaptif terhadap perubahan lingkungan, berpikir analisis dan ya, itu beberapa ciri wirausaha. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa mengambil sumber belajar yang lain, bisa dari BSE, bisa dari browsing di internet dan seterusnya ya. Jadi di pembelajaran daring ini kita tidak terpaku pada satu sumber belajar, kita bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lain ya. Kemudian perlu diingat, pembelajaran daring ini aktif. Kalian aktif ini adalah yang terpenting. Jadi tanpa keaktifan dari kalian ya, kalian hanya menunggu saja ya kurang ya, masih kurang. Apalagi kalian sebentar lagi akan menjadi mahasiswa ya, masuk perguruan tinggi. Kalau masih pandemi ya otomatis belajarnya masih daring. Kalau daring itu ya, kalau tidak kreatif ya, hanya menunggu saja ya masih kurang pengetahuan. Maka dari itu sering-seringlah browsing, sering-seringlah mencari buku-buku ya, mencari referensi-referensi yang ya. Saya rasa untuk pertemuan kita itu dulu ya, jangan lupa BSE-nya dicetak, kemudian dipelajari untuk belajar mandiri ya. Kemudian jangan lupa juga absennya sesuai dengan jadwal, jangan sampai jadwalnya misalnya hari Senin ya, absennya Selasa ya nanti tidak tercover masuk ya. Saya rasa itu saja, jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.